Jalinan asmara yang berjalan dengan baik akan membawa pada kebahagiaan. Namun pahitnya asmara bisa berakhir dengan kehancuran. Rasa sakit hati karena dikecewakan bisa membuat seseorang melakukan tindakan di luar nalar manusia hingga menimbulkan prahara dan berakhir dengan air mata. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ATV. Saya Retno Ayu. Salam Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Kisah asmara terlarang yang berujung hamil di luar nikah nyatanya hanya menyisakan persoalan yang pelik. Seperti kisah tragis yang dialami M, perempuan muda berusia 17 tahun. Ia tewas dibunuh kekasihnya sendiri berinisial AS lantaran hubungan gelap mereka berakibat M hamil 4 bulan. Sementara tersangka AS tak mau bertanggung jawab dan justru berencana menikah dengan perempuan lain. Nasib yang sama dialami Rizky Sukma, perempuan yang tengah hamil 5 bulan itu ditemukan terkubur di bawah jembatan tol Jatikarya Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tak lain adalah kekasih gelapnya bernama Muhammad Ali Al-Rasid alias Habib. Pelaku yang sudah beristri itu emosi karena korban menolak diajak berhubungan intim dan menikah dengan tersangka. Lain lagi kisah seorang dokter bernama Mary Anastasia. Ia nekat membakar bengkel sekaligus ruko tempat tinggal keluarga kekasihnya Leonardi hingga menewaskan 3 orang penghuninya. Penyebabnya sang dokter dalam kondisi hamil, sementara hubungan asmara mereka tak direstui orang tua kekasih. Motif pembakaran dilakukan karena Mary menganggap korban enggan bertanggung jawab atas kehamilannya tersebut. Nadia Utami Larasati, kriminolog Universitas Budi Luhur menjelaskan, dalam kajian kriminologi, ketiga kasus ini masuk ke dalam spousal relation dan ada konflik interpersonal dalam hubungan cinta terlarang. Jadi tidak ada maksud atau tujuan instrumental. Instrumental itu misalnya orang melakukan pembunuhan karena dia menginginkan materi, gitu. Itu instrumental. Jadi dia memang expressive violence atau menggambarkan kemarahannya dia gitu. Tapi kalau yang dua lagi gitu, yang pelakunya laki-laki, kita bisa lihat bahwa memang dia melakukan karena dia terdesak. Jadi dia dituntut karena memang ini kedua-duanya hubungan yang istilahnya kalau dalam kriminologi hubungan relasi yang antar pasangan itu memang kerap seringkali mengakibatkan percekcokan atau perselisihan gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki cara berbeda saat masuk ke dalam lubang masalah menyangkut suatu hubungan cinta atau asmara. Rasa sakit hati karena dikecewakan, dibohongi, menimbulkan beban psikis dan agresi yang berujung pada tindakan seseorang melakukan hal di luar kewajaran. Jadi ada satu hal yang tidak mereka inginkan gitu ketika mereka menuntut tanggung jawab atau menuntut istilahnya apa yang sudah terjadi kita tanggung bersama tapi itu tidak tercapai, itu akan menjadi sebenarnya beban psikis ini akhirnya menimbulkan agresi gitu ya, makanya dia menyerang, membunuh gitu atau misalnya melukai gitu. Jadi secara psikologis apalagi kalau misalnya perempuan gitu kan pasti kehamilan atau tidak jadi dinikahi atau dibohongi atau diselingkuhi itu adalah buat perempuan itu pasti punya dampak psikis yang cukup berat. Nah itu ketika tidak bisa tidak terselesaikan gitu ya, dia bisa saja itu menjadi agresi gitu. Dan kalau untuk laki-laki sudah pasti itu jadi satu kemarahan ya kalau misalnya dia dituntut untuk menikahi gitu kan, tapi dia nggak mau, terus akhirnya perempuannya marah-marah, akhirnya self esteem atau harga dirinya dia agak terlukai, pasti laki-laki akan langsung impulsif dan menyerang si korban biasanya gitu. Manisnya cinta bisa membawa kebahagiaan, namun pahitnya cinta juga bisa berakhir kehancuran. Perlu adanya pondasi yang kuat untuk membentengi diri
agar cinta yang terjalin tidak menimbulkan hubungan terlarang di antara dua insan manusia. Jangan sampai api asmara justru malah menimbulkan prahara dan berakhir dengan air mata. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Rufan Alfidian, Turn Back Crime, RTV.